Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Iya, Bu Hadi Yanti ya, dari SMP Negeri 6 Tambun Selatan. Kita sama Bu, saya dari SMA 6 Tambun Ya. Selatan. Cuma jenjangnya Bu. Iya. Betul Bu Hadi. Jadi Ibu tahu ya, kedatangan saya ke sini itu adalah sebagai pendampingan individu yang pertama ya Bu ya. Iya, Nah Ibu harus tahu di sini pendampingan individu yang pertama itu temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian fokus pendampingannya itu yang pertama adalah kita diskusi tentang tantangan belajar daring ya Bu ya. Kemudian yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Pak Hadi. Yang ketiga pembuatan kerangka portofolio. Kemudian yang keempat adalah peta posisi diri, ya Bu ya. Jadi ini yang harus kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Amin. Oke Ibu, Ibu Hadi di awal Lokakarya ya, Ibu kan pernah bercerita ya Bu ya, pernah menuliskan bagaimana tentang kekhawatiran, harapan Ibu mengikuti program pendidikan penggerak. Nah, bagaimana Ibu setelah kita belajar 1 bulan ya? Ibu belajar daring sama fasilitator, kemudian pendampingan sama pengajar praktik ya Bu ya. Bagaimana setelah 1 bulan ini? Ya, kekhawatirannya, apa tidaknya gitu. betul, kekhawatirannya, harapannya. Iya. Silahkan Ibu. Yang jelas waktu saya ditanyakan dengan Bu Wahyuni waktu itu Lokakarya itu apa sih kekhawatirannya? Betul. Saya khawatir justru adalah pemanfaatan waktu gitu. Jadi penentuan waktu, membagi-bagi waktu untuk kegiatan PGP ini, untuk pekerjaan saya di sekolah, dan untuk keluarga saya. Itu khawatir sekali karena dari dulu memang mau ikut program ini aja saya mikir-mikir panjang, tapi saya masih punya bayi. Oh, umur berapa Bu? 2,5 tahun. Waktu itu kan memang masih ya, mengasihi saya, jadi dari keluarga tidak mendukung dulu, takut nanti terlantar apa gimana gitu ya. Jadi kalau sekarang kan sudah diwisuda, anaknya sudah selesai mengasihi, jadi sudah tidak mengasihi lagi ya, dia sudah selesai, sudah lulus asinya. Selamat. Iya, paling tidak saya sudah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan PGP ini. Dan yang saya kalau terjadi atau tidaknya belum lama ini terjadi sih Bu. Terjadinya saya tidak bisa fokus ke anak saya lagi gitu. Jadi waktu saya habis untuk bekerja. Tapi ya itu saya mikirnya gini, kalau memang ini untuk kebaikan dia nanti di masa depannya gitu, saya nggak khawatir. Karena kan udah ada perjanjian dengan keluarga untuk saling mendukung gitu. Seperti prinsipnya Bapak Kiai Jeriwantoro kan lingkungan dan keluarga itu saling mendukung untuk proses belajar mengajar gitu. Jadi saya memang tidak bisa sepenuhnya, tapi ada orang tua, ada ayahnya di rumah, ada keluarga saya untuk bantu mendidik anak saya juga gitu. Jadi saling ini ya Bu, saling ya, membantu, saling bertanggung royong. Ibu berkurang sedikit ya, nggak berkurang banyak kan Bu? Oh enggak, insya Allah ya, enggak. tapi dibantu sama keluarga. Dan kalau ketika saya punya waktu, saya quality time untuk dia khusus gitu. Jadi biar dia tidak tidak merasa diasingkan gitu dengan saya. Itu solusi dari Ibu ya. Iya. Bisa kekhawatirannya sudah bisa diatasi. Cari solusi nanti gitu, gimana caranya biar dia tidak ada rasa kok saya ditinggal sama ibu saya ya tiap hari. Jadi ketika ada waktu senggang, saya ngajak dia benar-benar yang fokus, tidak pegang handphone, tidak pegang apa-apa gitu. Betul. Ya. Skala prioritas juga ya Bu ya di situ ya. Terus harapannya Ibu gimana? Yang saya harapkan ketika mengikuti PGP ini, kalau untuk boleh jujurnya, saya mau ada jenjang karirnya gitu. Jadi untuk kedepannya kan justru saya memang kenapa saya nonton ini itu yang jelas untuk anak saya dan untuk diri saya sendiri. Satu, saya selalu ingat orang tua saya berkata kalau belajar itu sampai tua gitu, sampai orang tua udah sampai mati itu belajar terus belajar gitu. Bahkan ini salah satunya dari inspirasi dari orang tua saya gitu. Ayah saya kan kebetulan juga guru. Jadi kata bapak, ikut Mbak, itu bagus program pemerintah pokoknya setiap kegiatan pemerintah ikut aja, pokoknya ikut. Bapak? Iya, Bapak ngajar di? Bapak ngajar di SMP Negeri 2 Tambun Selatan. Ya, tapi sudah pensiun. Iya, sudah pensiun. Gitu. Jadi tetap belajar. Jadi saya ikut termotivasi dengan beliau gitu kan. Bapak itu rasanya kayak motivator. Selalu ngasih semangat gitu. Oke, jadi itu harapannya ya. Mudah-mudahan itu harapannya untuk diri saya. Tapi kalau untuk yang lain, untuk sekolah, untuk belajar, yang jelas saya pengennya itu saya menjadi guru yang
Didudukan siapa nih? Didudukan anak murid loh Bu. Jadi kan nggak ada istilah saya nggak mau masuk kelasnya Bu Dian, Bu Hardianti gitu kan, pasti Oh, saya, gitu. saya takut itu ada apa sih omongan seperti itu dari murid, tapi saya pokoknya aduh kapan ya pelajarannya Bu Hardianti gitu. Harapannya Bu ya. Harapan setelah besar banget kita- itu makanya saya penasaran kenapa ingin ikut kegiatan PGP ini. harapan Ibu kan seperti itu ya, ingin dirindukan, selalu dirindukan kehadirannya oleh murid. Perubahan konkret apa yang sudah Ibu lakukan di kelas itu? Perubahannya saya mencoba untuk mencoba untuk berbagai macam cara gimana sih pendekatan kepada murid gitu. Seperti filosofi yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Dewantoro ya, seperti ingat suatu songklodo ingmadio ngomongkaso tubuhin daya. Nah, saya baru ngasih contoh dari yang ingarso dulu yang awal saya sebagai teladan. Pertama saya nggak datang terlambat. Kita marah-marah nih sama anak murid, jangan terlambat, tapi kita sendiri datang terlambat gitu. Jujur Bu, saya kadang suka terlambat gitu ya, namanya ibu tuh bangga ya Bu, kita suka terlambat, tapi sekarang diusahakan karena saya udah susah payah loh Pak Ki Hajar itu menyusun kalimat-kalimat itu untuk pendidikan ini. Jadi saya berusaha untuk yang berubah sedikit walaupun nantinya proses ya Bu ya namanya. Jadi saya proses untuk belajar lagi. Jadi itu ya yang pribadi yang konkretnya ya Bu ya, jelas Iya. sekali, dirubah sekali. Yang tadinya kadang terlambat 5 Iya, menit, sekarang nggak terus sama sekali. misalnya pembelajarannya jadi kayaknya ngebosenin gitu. Jadi Oh, kadang iya. kadang saya mau apa nih, kenapa? Saya selalu nanya ke anak-anak, kenapa? Misalnya ada main Bu, mau main. Oh ya udah, ayo kita main apa? Tapi tetap di materinya dimasukkan. Konteksnya Ya, ya. saya tetap kita belajar tapi dengan cara yang ceria. Nah itu membuat nyaman anak ya Bu ya. Betul. Berarti pemikiran dari Kak Hadi sudah masuk ya Bu, itu sudah diterapkan oleh Bu Hadi. Nah, Ibu bagaimana dukungan dari Ibu Kepala Sekolah? Bu siapa? Bu Nino. Ya, Ya. tadi sudah kita ngobrol bareng ya. Ya. Kalau Bu Nino tuh udah saya anggap sebagai ibu saya. Jadi kalau saya ada apa-apa, Bu saya gini, selalu ngasih solusi, ngasih jalan gitu. Tiba-tiba jadi, Bu saya mau ikut ini, Mbak ini ikut PGP nih, CGP ayo ikut gitu. Saya ikut gitu. Jadi saya merasa saya saya terhormat kalau memang saya dapat kesempatan untuk ikut program ini, apalagi dipercaya dengan kepala sekolah ya Bu. Iya. Jadi merasa senang gitu. Jadi kalau ada apa-apa kegiatan apapun selalu didukung, insya Allah didukung sama ibu. Kalau dari kepala sekolah ya jelas ya. Iya. Jadi alhamdulillah sekali ya punya kepala sekolah yang sangat mendukung. Tadi juga pas sudah ngobrol ya, memang dukungannya sepenuhnya kepada Bu Hardi. Nah, kalau dari rekan kerja bagaimana Bu dukungannya? Alhamdulillah rekan-rekan kerja saya sangat solid gitu ya. Terus kalau misalnya saya lagi sibuk apa nih, lagi ngejar PGP, oh yaudah ya. Jadi nggak yang mau ganggu, nggak mau apa-apa itu, tapi tetap disupport, tetap nanya-nanya misalnya programnya apa nih gitu. Udah mulai colek-colek karena kan karena sebelumnya kan memang ada guru penggerak sebelumnya gitu. Jadi nanya-nanya udah program apa nih gitu. Jadi benar-benar yang udah antusias kok. Jadi tidak ada masalah ya Bu ya. Di Tidak. sistem sekolah tidak ada masalah, dukungan Iya. dari sekolah penuh. Nah, syukur sekali ya Bu ya. Iya. Nah, ini tinggal Ibu menerapkannya di dalam kelas. Tadi Ibu bilang sudah ya untuk membuat kehadirannya dirindukan oleh anak. Tapi baru sebagian kecil ya mungkin. Ya, kemudian, nah yang mungkin ada lagi ya Bu, pemikiran dari Kak Hadi yang sudah Ibu terapkan selain yang tadi Ibu sebutkan, ada lagi nggak? Jadi biasanya kan saya mengajar selalu yang di depannya. Nah ini ketika bukan jam pelajaran saja, artinya kami kan di tengah Irmadio Mangmingkas, di tengah ya. Jadi ketika anak-anak itu istirahat, saya suka menghampiri, kamu makan apa gitu. Untuk perhatian. Iya, bentuk perhatian. Kan anak itu kalau usia remaja ini kan butuh perhatiannya sangat lebih ya Bu ya. Sedang mencari perhatian lebih pada orang dewasa dengan cara berulah yang aneh-aneh yang lucu-lucu gitu ya Bu ya. Cari perhatian ya, caper ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kadang manggil saya mami. Karena saya tanya kan makan apa, di rumah siapa yang masak kayak gitu. Itu kan jadi saya oh kenapa anak ini jadi suka murung di dalam kelas, ternyata ada background keluarga yang bagaimana gitu. Itu sih bentuk yang saya sudah lakukan setelah belajar. Ternyata belajar itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mengenal isi dalam kalau aku bahasanya anak itu kayak bulir jagung. Jadi di dalam bulir jagung itu dia kopong atau bagaimana supaya kita mengenal jagung itu supaya tumbuh bagus, kita kan harus tahu tuh bulir jagungnya diapakan,
Gitu. Oke, bagus banget ini. Wadianti baru 1 bulan ini sudah banyak sekali kemajuan ya. Luar biasa Ibu. Terus dilanjutkan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu tadi kan yang Ibu ceritakan belum ada tantangan-tantangannya ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dan bagaimana cara perbaikan mengatasi ya, dan kedepannya bagaimana biar lebih bagus lagi. Ya, jadi kan kalau di sini kan yang saya temukan hanya anak-anak yang sudah welcome dengan saya gitu ya. Tapi kan pasti banyak juga anak yang belum merindukan saya. Oh, iya. Itu yang masih tantangan besar juga. Terus kemudian untuk yang rekan kerja mungkin ya masih mungkin ada beberapa juga ada yang belum saya dekati gitu kan. Pasti juga saya masih karena kan sekolahnya besar ya Bu. Jadi juga warganya pun banyak gitu. Jadi saya belum bisa menyentuh ke seluruhnya gitu. Baru beberapa yang memang dekat dengan saya di sekitaran meja belajar saya itu kan gitu. Kalau untuk yang lain saya belum sempat bilang karena saya belum benar-benar yang belajar penuh dari kegiatan program guru penggerak ini. Jadi pengennya nanti belajar lagi gimana Itu rencana ke depan ya Bu ya. 100%. Mudah-mudahan ya bertahap ya Bu ya, nggak bisa langsung seperti itu, dan dimanapun pasti itu ada yang pro dan kontra. Cuman bagaimana Ibu cara pendekatannya ya. Itu Kita ya harus belajar terus. mau belajar cara pendekatannya. Ya betul Bu, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Nah Ibu masih ingat ya kemarin di Lokakarya juga kita sudah memberikan panduan ya Bu ya tentang pembuatan portofolio digital. Bagaimana Ibu sudah dibuat? Untuk portofolio kan ada 2 ya Bu, mengenai profil yang pertama, terus yang kedua artefaknya. Kalau untuk saya baru dikit sih Bu, belum banyak karena dari kemarin kan mungkin kaget ya Bu, karena ikut baru kali ini ikut pelatihan yang sangat luar biasa seperti ini gitu. Jadi saya baru nyicilnya bikin video untuk bagian profil, sama kalau sertifikat-sertifikat yang sudah dilakukan dengan saya mengenai pengembangan diri itu baru saya mau ceritakan isinya tentang apa yang sudah saya tularkan ke yang lain mengenai pembelajaran saya gitu. Baru sekitar itu sih Bu. Ya, kalau yang lain masih jauh. Berarti Bu Adi sudah sesuai dengan buku panduan ya Bu ya. Jadi di situ memang di dalam buku panduan pembuatan portofolio kan ada harus komponennya memuat 2 ya Bu ya. Yang tadi yang pertama adalah profil, kemudian yang kedua adalah artefak hasil aksi nyata ya. Aksi nyata. Ibu sudah mulai mencicil gitu kan. Kalau boleh tahu Ibu, media apa yang akan Ibu gunakan untuk membuat portofolio? Karena pemerintah sudah menyediakan media yang sangat luar biasa ya dengan belajar ID dan kapasitasnya yang sangat besar gitu. Ya, karena kan takutnya bikin ya, Bu? Iya, unlimited Facebook sekali. Jadi nggak gratis perlu lagi. Jadi nggak perlu bikin email banyak-banyak gitu kan. Jadi saya pakainya itu satu dan gunakan Google Site seperti yang sudah di panduan itu sudah tapi bagus gitu, maksudnya keren. Jadi saya bisa belajar lagi baru. Terima kasih ya Bu ya, berarti ini untuk pembuatan portofolio tidak ada masalah kan Bu ya? Insya Allah kalau nanti ada kesalahan ada pertanyaan saya tanya lagi. Oke, nanti kita saling diskusi ya. Kita saling berbagi bersama teman-teman yang lain yang hebat juga. Satu kelompok juga ini ya Bu ya. Tetap kan berkolaborasi terus ya. Nah Ibu Hadi kemarin juga sudah di LK juga sudah dikerjakan ya, kemudian juga sudah ada peta posisi diri ya, kompetensi guru penggerak. Nah bagaimana Ibu kompetensi ada 4 kompetensi guru penggerak ya, bagaimana Ibu yang sudah baik, kira-kira menurut Ibu apa sih yang sudah dilakukan kompetensi di keempat tadi? Keempat itu kan yang pertama mengenai pengembangan diri dan orang lain gitu ya, itu yang saya sudah beberapa menyicil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengembangkan diri saya, dari belajar mengenai Google itu kan luas gitu, belajar ikuti pelatihan itu dari situ dari medianya dulu, sama kalau untuk orang lainnya ayo sama-sama, jadi memudahkan untuk kita membangun sekolahan ini gitu, untuk pengembangan sekolah yang nomor 4 kan pengembangan sekolah ya Bu. Jadi dengan SDM yang berkualitas tentu akan pengembangan sekolahnya baik juga, memberikan sumbangan dampak bagus sumbangan kepada sekolah. Ya, untuk yang keduanya mengenai pembelajarannya, pemimpin pembelajaran, yaitu saya baru belajar tadi mencoba untuk menjadi guru yang dilindungi anak-anak itu. Terus karena saya guru bahasa Indonesia Bu, jadi saya lagi pembiasaan yaitu belajar untuk membaca, paling tidak menyempatkan membaca sedikit 10 menit sebelum belajar itu.
Karena jujur Bu, anak-anak ini hobinya main game. Iya. Ya main Sekarang. game, bikin video-video yang berkonten-konten gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya bagus, intinya sebenarnya bagus, kreatif. Jadi saya menggalinya itu dari situ. Kamu suka main game? Yuk coba bikin langkah-langkah teks prosedur itu kan saya materi gitu. Iya. Jadi Iya, ibu juga pengen tahu loh, nah gimana caranya? Ibu kan juga pengen anak muda gitu. Jadi mereka menceritakan, Semangat ya. Bu, bahkan ada yang pintar coding Bu. Jadi mereka menceritakan ini Bu, HTML kalau saya posting gimana Dalam caranya? bentuk tulisan Iya, atau dalam bentuk tulisan. 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 Oh, tulisan. Karena ada kan Literasi beberapa ya? literasi, beberapa ada yang pemalu ya Bu. Betul. Jadi mereka ditulis ya Bu, iya ditulis. Jadi saya lihat, oh anak-anak ini ada yang sukanya memasak, ada yang sukanya main game gitu. Jadi dari seperti itu tuh nanti bisa kasih share ke teman-temannya, oh cara main game gitu. Tapi memang apa ya, masih dalam sekitar seperti itu aja dulu gitu, karena namanya untuk mencari perasaan hati anak-anak itu kan harus perlahan ya Bu. Iya. Jangan pemaksaan langsung dek gitu kan, nggak bisa ya Bu. Jadi pelan-pelan dari hal yang kesukaan dia, tapi tetap kita olah tanpa melupakan apa tujuan kita untuk mereka. Hebat sekali. Jadi ini ya Bu ya, apa tadi kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, juga kompetensi pemimpin pembelajaran. Ibu sudah mulai ya, Iya. mulai. Mudah-mudahan bagus sekali. Saya senang ya, Iya. baru 1 bulan ini loh udah hebat banget, apalagi nanti sampai 6 bulan. Mudah-mudahan terus ya Bu ya, ditingkatkan lagi. Jangan hanya secara teori saja, tetapi lebih bagus, lebih paling bagus itu adalah praktek di dalam kelas, terutama berdampak kepada anak. Seperti yang dikatakan Mas Menteri kan, semua program guru kalau tidak ada dampak kepada murid, Iya. lebih baik ditinjau ulang dan kalau bisa dihentikan. Seperti itu. Jadi kita sudah mulai harus berpikir program kita harus berdampak kepada Jelas. siswa ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah ini tadi adalah diskusi kita ya Bu ya. Iya. Saya jadi tahu apa yang sudah dilakukan Ibu, perkembangannya. Dan yang Ya belum, belum, nanti nggak ya. apa-apa. Iya. Mudah-mudahan Yang manajemen terus sekolah belum ya? semangat, ya. Oh iya, yang kompetensinya Manajemen masih ada sekolah belum ya. Tapi belum menyentuh situ, nggak masih apa-apa. apa ya, Nggak apa-apa belum sambil. ya. Tapi terus aja Ibu kembangkan ya 4 kompetensi ini. Pokoknya nanti sampai di akhir Ya. harus Bertahap semuanya ya, Bu, ya. betul, semuanya terpegang ya Bu ya, Iya. semuanya dilaksanakan. Baik Ibu, seperti biasa kalau di akhir itu kita harus refleksi ya. Iya. Kita harus memulai, Ibu juga harus memulai di setiap kegiatan itu harus ada refleksi. Kepada murid pun juga seperti itu. Makanya sebelum ke murid kita pun juga harus Refleksikan diri Ya. sendiri. mulai dari diri sendiri ya Bu, Iya. baru ngajak orang lain. Iya betul. Bagaimana Ibu refleksi kita pendampingan saat ini ya Bu ya? Pendampingannya. Ya, ada apa pembelajaran atau ide yang Bapak yang Ibu dapatkan Dapatkan. dari pendampingan kita kali ini? Ya, saya jadinya lebih termotivasi karena ibu bilang saya udah melakukan itu. Saya pertamanya ragu gitu, ini udah bener nggak ya, ini salah apa enggak, ini udah tepat apa belum, udah sesuai apa belum. Jadi ketika Bu Wahyuni ngomong seperti ini, oh iya berarti saya udah yakin nih, saya bener nggak salah langkah gitu. Ya jadi sudah jelas. Intinya saya bisa langsung terus maju gitu. Jadi mudah-mudahan sering-sering kayak gini ngobrol ya. Saya emang ini rutin ya Bu ya? Iya, Kita setiap butuh bulan teman akan ngobrol. ya, sebulan sekali kita ketemu, saling diskusi, saling share Iya, aja. sharing. Ilmu dari Ibu saya ambil, apa ilmu yang saya dapat bisa Ibu ambil, kita saling Iya, berbagi. saling berbagi. Ya, oke. Baik Ibu, terima kasih banget Iya, telah berbagi sama-sama. praktek baik dari Bu Hardianti ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lokakarya yang pertama nanti tanggal 11 ya Bu ya. Insya Allah. Ya kita ketemu dalam keadaan sehat ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.